Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fasil Adim dengan NIM 433231154 dari kelas Surabaya HIP 1B. Di sini saya akan mempresentasikan interpretasi data hasil pemeriksaan kesehatan dengan keluhan subjektif, gangguan pendengaran, dan hasil pemeriksaan keluhan subjektif low back pain pada pekerja. Baik, langsung saja kita masuk pada kasus yang pertama. Dapat dilihat pada kasus yang pertama, di sini ada data pekerja yang memiliki keluhan low back pain. Low back pain biasanya terjadi karena jenis pekerjaan yang diwajibkan untuk diam pada waktu yang lama, sehingga mengakibatkan otot pada punggung pada pekerja kaku dan mengakibatkan low back pain. Di sini pada hasil pemeriksaan kesehatan dari seluruh pekerja yang ada di perusahaan didapatkan dari total 80 pekerja, 45 pekerjanya memiliki keluhan nyeri punggung. Pekerja yang memiliki keluhan low back pain ada 12 orang pada bagian administrasi, 9 orang di bagian packing, 2 orang di bagian fabrikasi, 4 orang di bagian operator, 15 orang di bagian produksi, dan 3 orang di bagian driver. Dapat dilihat pada data tersebut, kebanyakan dari orang yang terkena low back pain ada pada bagian pekerja yang diwajibkan untuk duduk atau diam di waktu yang lama, sehingga otot mereka kaku dan memiliki keluhan low back pain. Rekomendasi yang dapat saya berikan pada pekerja ataupun perusahaan yaitu yang pertama, memperhatikan postur tubuh saat bekerja dalam posisi duduk maupun berdiri agar tubuh tetap tegap dan hindari membungkuk atau membungkuk dalam waktu yang lama. Yang kedua, lakukan peregangan ringan untuk otot-otot punggung dan kaki secara teratur agar otot-otot menjadi rileks sehingga mengurangi kemungkinan terkena low back pain. Yang ketiga, memodifikasi peralatan kerja yang sesuai dengan prinsip ergonomi sesuai dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018. Lanjut ke kasus yang kedua. Di sini terdapat data pekerja yang memiliki keluhan gangguan pendengaran. Nah, pada gangguan pendengaran ini kemungkinan besar diakibatkan oleh pekerja terlalu lama di area kerja yang memiliki kebisingan di bawah di atas rata-rata. Kebisingan tersebut biasanya dihasilkan oleh alat-alat atau mesin-mesin yang digunakan oleh pekerja, sehingga pekerja diharuskan untuk tetap di suatu area sehingga pekerja terpapar kebisingan terlalu lama. Pada hasil pemeriksaan kesehatan dari seluruh pekerja yang ada di perusahaan didapatkan dari total 80 pekerja, 37 pekerja memiliki keluhan gangguan pendengaran. Pekerja yang memiliki keluhan gangguan pendengaran ada 6 orang di bagian administrasi, 13 orang di bagian packing, 4 orang di bagian fabrikasi, 4 orang di bagian operator, 3 orang di bagian produksi, 2 orang di bagian driver, 1 orang di bagian satam, 4 orang di bagian QC. Dapat dilihat dari data tersebut, pekerja dengan bagian packing paling banyak terkena gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh mereka bekerja dekat dengan mesin yang menghasilkan kebisingan. Rekomendasi yang dapat saya berikan pada pekerja maupun perusahaan, yang pertama, penggunaan APD earplug atau earmuff sesuai dengan tingkat kebisingan bagi pekerja yang bekerja di lingkungan yang bising sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018. Yang kedua, engineering control, merekayasa peralatan atau mesin untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan.
Yang ketiga, pengaturan waktu kerja, membatasi durasi kerja bagi pekerja yang terpapar kebisingan guna mengurangi durasi terkena paparan kebisingan. Baik, dari dua temuan yang saya temukan tadi merupakan hasil pemeriksaan kesehatan pekerja, di mana pekerja memiliki keluhan low back pain dan gangguan pendengaran. Serta tadi adalah rekomendasi yang dapat saya berikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan maupun dalam materi yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.